Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dalam rangka pembahasan kita masih mengutip hikmah untuk kehidupan, yang insya Allah sekarang ada pada surah Al-Alaq yang di ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu yang maha mulia. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, memuji nama-nama yang indah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allazi 'allama bil qalam di ayat 4, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala melalui pesan daripada Allah melewati malaikat Jibril dengan wasilah Rasulullah Muhammad SAW yang berupa wahyu Al-Quran. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita senantiasa iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang di ayat awalnya yang menciptakanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang indah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam kurung apa? Berzikir. Alladzina yadhkurunallaha. Mengingat Allah dimanapun kita berada. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah mengajarkan kita dari memang yang kita belum tahu. Salah satu hal contoh, kita tidak tahu apa sih fungsi dari puasa. Kita tidak tahu bagaimana sih cara kita menyelesaikan suatu masalah pernegaraan. Allah mengatakan dan Allah memberitahu ada dalam surat tentang keadilan atau mengatur tata negara dalam surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Begitu indahnya Allah mengajarkan dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah yang sangat indah ini. Jemaah pemirsa dimanapun Anda rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa senantiasa kita sering membaca daripada Quran. Sering membaca daripada ayat-ayat kehidupan disambungkan ke dalam perspektif Al-Quran. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Manusia, kata Allah, benar-benar selalu melampaui batas. Melampaui apa daripada yang dia mampu. Melakukan daripada yang Allah memerintahkan, cuma ini kadang manusia berlebih-lebihan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tusriku bi syai'a. Jadi jangan musyrik kepada Allah, wala tusrifu, dan juga jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mensukai daripada orang-orang yang berlebihan dalam hal apapun itu. Jemaah pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan dalam ayatnya. Ar-ra'ahu stagna. Ketika melihat dirinya serba kecukupan. Ini bisa disambungkan ke dalam taat kepada Allah. Ketika seseorang sudah merasa cukup, gue udah cukup taat segini aja deh. Yang penting udah sholat, udah zakat, udah puasa. Itulah yang Allah katakan bahwasanya manusia selalu melampaui batas. Karena merasa dirinya, gue udah cukup ibadah kepada Allah. Jadi seakan-akan dia tidak memperbarui ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu memperingatkan kita bahwasanya perbaharuilah ketakwaan kita kepada Allah. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, iman itu terkadang turun. Saya akan memberi salah satu contoh. Ada manusia di mana pada hari Senin dia semangat beribadah. Di mana pada hari Senin dia semangat berzikir. Di mana pada hari Senin dia semangat mengaji. Tapi ketika hari Selasa dia malas mengaji. Dia jadi malas ngapa-ngapain. Dia malas ke masjid dan sebagainya. Dia malas berbuat kebaikan. Itulah salah satu konsep kenapa iman dikatakan berkurang dan bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Nah, makanya di sini Allah mengingatkan, jangan mentang-mentang kita ngerasa cukup. Wah, ibadah gue udah cukup.
Sholat gue udah cukup, puasa gue udah cukup, ngapain juga gitu kan. Itu kalau kita mikir secara jauh ke sana. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Jadi tidak ada keinginan untuk memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah. Pesan buat kita, seburuk apapun diri kita, yang sering saya sampaikan, jangan sampai meninggalkan sholat. Akan tetapi, ketika kita sudah bertambah ilmu dan wawasan yang luas, senantiasa perbaharuilah ketakwaan kita kepada Allah. Mengingat Allah dimanapun kita berada. Jemaah pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ayat yang sangat indah. Betapa Allah sangat peduli sama kita. Betapa Allah sangat memperhatikan kita. Bahwasanya kata Allah, jangan sampai kita melewati batas. Karena kita merasa udah cukup. Karena sholat kita udah cukup. Contohnya gini, contohnya. Kita sudah melaksanakan, ada salah satu amalan gini. Sholat awabin. Awabin. Itu setelah maghrib yang 6 rakaat. Sholat awabin itu pahalanya bisa diampuni dosa sama Allah 80 tahun. Terus kita berpikir gini, ngapain besok sholat sunnah awabin, karena dosa saya udah diampuni sama Allah 80 tahun. Nah itu kalau kita berpikir gini. Jadi kita tahu sholat awabin itu pahalanya diampuni sama Allah dosa 80 tahun. Tapi kadang kita mikir gini, ngapain besok sholat awabin lagi, toh dosa saya udah diampuni sama Allah kemarin 80 tahun lagi. Nah itu salah satu keanehan manusia. Allah mengatakan kalau itu melampaui batas. Jadi yang intinya gini kembalinya. Senantiasa kita belajar konsisten. Atau dalam bahasa agama istiqomah. Tetap terus melaksanakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jemaah pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengambil ke dalam perspektif rezeki, duit, money, kita mikir gini. Manusia terhadap dunia tidak ada puasnya. Bisa kita ambil hikmah dan pelajaran daripada pelajaran terbesar dari Piala Dunia tadi malam. Ada yang namanya tokoh yang paling besar itu Cristiano Ronaldo. Dia punya ambisi dalam cita-citanya. Saya ingin pensiun dengan 1000 gol. Ingin ada laga adu saing bersama Messi. Tapi di situ membuktikan bahwasanya ketika Ronaldo itu punya ambisi, saya pengen begini, saya pengen begitu. Tapi akhirnya umur yang berbicara dan dia tidak bisa melakukan hal itu. Nah kadang, kembali ke pembahasan kita, kadang kita berpikir gini, manusia tidak akan ada puasnya dengan keuntungan dunia. Tak akan ada puasnya. Tadi kan, ar-ra'ahu stagna. Karena mereka tuh belum cukup dengan dunia. Kalau tadi kayak Ronaldo. Karena saya tuh belum cukup ketika saya belum mencetak gol sampai 1000 gol, kata Ronaldo. Karena belum cukup gitu loh. Nah pertanyaan saya, kenapa kadang kita merasa cukup dengan ibadah kita? Kenapa kita tidak memperbaharui, mengupgrade gitu kan? Gini, kita punya satu barang, kita punya satu konsep, kita punya satu benda. Pasti kita ada pikiran ingin mengupgrade ini barang. Pasti kita ada pikiran ingin memperbaharui ini barang. Kenapa? Karena supaya lebih bagus. Sekarang kembali ke dalam konsep ibadah. Kenapa kita tidak berani memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah? Padahal Allah menjanjikan ketika kita memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan senantiasa Allah akan memberi ridho dan cintanya serta pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, senantiasa kita selalu membaca daripada nama-nama Allah. Berzikir dimanapun kita berada. Berzikir itu bukan harus selalu dengan lidah, bukan. Bukan berzikir itu gini, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah. Bukan kayak gitu, bukan. Bukan hanya seperti itu. Tapi ada berzikir, tatkala kita main bola bisa berzikir. Tatkala kita makan bisa berzikir. Tatkala kita lagi bermain bisa berzikir. Tatkala kita lagi gaul bisa berzikir. Dengan cara apa? Zikrul fil qalbi. Zikir yang ajaib. Zikir yang paling disukai Allah. Itu zikir di dalam hati. Karena apa? Manusia tidak mengetahuinya. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita berzikir dengan cara terang-terangan. Dengan mulut kita, la ilaha illallah.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Manusia pasti mengetahuinya. Tapi kalau kita berzikir dalam hati kita kepada Allah, subhanallah, tanpa ada mengucapkan kata, manusia tak akan tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah salah satu zikir yang paling dicintai Allah. Zikir di dalam hati. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Orang yang berzikir tatkala dia berdiri, tatkala dia duduk, tatkala dia berbaring, senantiasa mengingat Allah dimanapun dia berada. Dimanapun kita berada. Jemaah pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, yang perlu kita penting, Allah mengajarkan kita dari memang yang kita itu belum tahu ilmunya. Allah selalu mengajarkan kita untuk senantiasa memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah. Terus pesan saya, jangan kita sampai puas terhadap apa dengan ketakwaan kita. Seharusnya kita memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini supaya selalu bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Lain kali kita jumpa kembali di waktu yang sama. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.